Kita tahu saudara bahwa di mana-mana ada ya musibah-musibah. Semalam jatuh pesawat yang Sriwijaya Air dan diberitahukan 62 orang meninggal. Ya. Nah, baru minggu kedua ini. Memang biasa saudara di bulan-bulan yang baru, di tahun-tahun yang baru itu saudara sering terjadi. Begitu juga saudara ada tanah longsor lagi. Ya, baru kita dengar. Nah, 12 orang tadi pagi beritanya saudara yang meninggal dunia. Jadi kalau kita pernah dengarkan lagu yang diubah oleh salah seorang seniman saudara yang mengatakan mungkin Tuhan mulai bosan. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita ya. Nah, mungkin Allah mulai enggan untuk bersahabat dengan kita. Kenapa saudara? Mengapa Tuhan mulai bosan? Kadang-kadang karena melihat tingkah kita. Kenapa tingkah kita? Karena kadang-kadang kita manusia yang tidak menjadikan diri kita berarti. Menyalahgunakan anugerah Tuhan. Menyalahgunakan apa yang telah dititipkan, dipercayakan Tuhan kepada kita. Harta-harta Tuhan. Ya. Jadi itulah maka kita harus ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan harus satu berprinsip supaya kita benar-benar menjadikan hidup ini berarti. Ada orang yang kaya, ada orang yang berbakat, ada yang orang yang memiliki segala-galanya. Luar biasa, Tuhan percayakan harta-harta yang begitu besar bagi mereka. Tetapi belum tentu berarti. Kita perlu hidup ini berarti. Bukan hanya cukup memiliki segala-galanya. Bakat boleh kita miliki. Kita bersyukur karena semua itu daripada Tuhan. Harta boleh kita miliki. Kita bersyukur karena semua itu titipan Tuhan. Untuk ya Tuhan percayakan supaya kita kelola dengan baik. Tetapi yang berarti, berguna. Ya. Banyak orang memiliki banyak uang, tapi uangnya dihambur-hamburkan untuk beli narkoba, macam saudara. Inilah yang tingkah laku kehidupan manusia yang dikatakan hidup yang tidak berarti. Tetapi satu waktu saudara, kita harus mengerti pada satu waktu nanti kita akan ditanyakan oleh Tuhan. Kita harus memberikan pertanggungjawaban. Masing-masing kita harus memberikan pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, baik atau jahat. Kalau kita melakukan yang baik, tentu saudara Tuhan kasih. Ya, yang baik yang berkenan kepada Tuhan, bukan yang baik menurut pandangan kita sendiri. Ada banyak orang menganggap bahwa yang baik itu baik, tapi menurut pandangannya sendiri, menurut kelompoknya, menurut ya komunitasnya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah baik menurut keinginannya, kehendaknya. Yang baik menurut kehendak Tuhan. Itulah yang benar-benar baik. Ya. Tapi saudara yang kasih, bagaimana yang baik menurut kehendak Tuhan? Ya, kita jadikan hidup kita ini berarti seturut kehendak Tuhan. Ingat saudara, pada satu waktu nanti ya kita akan memberikan pertanggungan jawab atas segala aspek kehidupan kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh. Jangan membuat semua itu menjadi ya murka Tuhan. Ubah murka Tuhan itu menjadi kasih sayang. Tidak peduli saudara apa yang terjadi di masa lalu kita. Tahun 2020 sudah kita lalui. Banyak hal-hal yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak sesuatu yang telah terjadi yang pernah kita lakukan yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kadang-kadang saudara yang kasih melihat semua itu Tuhan yang marah, bahkan mendatangkan murkanya. Tetapi bisa saudara, ada kesempatan, masih ada kesempatan. Itu maka pujian kami tadi mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Menjadi berkat. Hidup yang berarti. Saudara, mari kita baca Alkitab di dalam Lukas pasal 16. Tolong dibaca saudara. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9.
tentang bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam tempat abadi. Haleluya. Ya, kita dengarkan tentang bendahara yang tidak jujur. Apa yang terjadi padanya? Dia diminta oleh seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepadanya. Dia diminta untuk mempertanggungjawabkan harta yang telah dipercayakan kepadanya oleh seorang majikan. Dia katakan, saudara, apa yang telah kudengar tentang engkau? Sekarang engkau tidak boleh lagi bekerja, alias dipecat. Apa yang terjadi kepada seorang bendahara yang tidak jujur? Sudah terjadi, sudah berlalu. Sekarang dia ada dalam budak gulana. Apa yang harus dilakukan? Dia katakan, aku mencampur tidak bisa. Apalagi mencampur aku tidak bisa, mengemis aku malu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan saudara Tengkas? Dia datangi orang-orang yang berutang kepada sang majikan. Dia tanya berapa utangnya. Ada yang mengatakan 100 tempayan minyak. Ini suratnya. Saya subsidi 50. Tuliskan 50 lagi. Dan kalau bisa bayar itu. Haleluya. Dia datang orang yang lain. Dia bertanya, berapa utangmu? Dia katakan 100 pikul gandum. Baiklah. Ini saya subsidi 20. 80. Tulis surat yang baru. Kalau bisa bayarlah. Haleluya. Nah, saudara Tengkas, artinya dia berjuang untuk meringankan beban-beban orang yang berhutang kepada majikan. Apa yang dilihat majikan atas perbuatannya itu? Dia katakan, dia cukup bijaksana, dia cukup cerdik, sehingga amarah sang majikan terhadapnya berubah, murka berubah menjadi kasih sayang. Dia memberi pujian. Itulah bendahara yang sangat cerdik dan bijaksana. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, tidak peduli apa yang telah kita lakukan di belakang kita. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita terhadap Tuhan, tetapi bisa kita tutupi. Bisa kita tutupi dengan kepedulian kita untuk meringankan beban-beban orang lain terhadap Tuhan. Kita bendahara yang tidak jujur itu. Ada harta-harta Tuhan yang kita gunakan dan kita tidak gunakan dengan baik. Ada titipan-titipan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, tetapi kita tidak manfaatkan dengan baik. Mungkin waktu kita, mungkin hidup kita ini, mungkin talenta kita, anugerah-anugerah yang spesial dan khusus
yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Banyak orang yang sehat, kesehatannya disalahgunakannya, bukan dijadikannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk keperluan Tuhan, tetapi untuk kepentingan dirinya secara duniawi. Tetapi dia bijak, saudara, karena dia merasa telah bersalah. Apa yang harus dilakukan? Apa dia katakan tadi? Apa yang harus dilakukan? Dan dia datang supaya kalau aku nanti sudah dipecat, setidak-tidaknya aku bisa diterima oleh orang-orang yang telah saya tolong itu. Haleluya. Dan orang-orang yang menolong itu, saudaraku yang kasih, yang merasa yang simpati, peduli kepadanya, mungkin memohon pertolongan kepada Tuhan. Ya, jangan lagi hukum dia, jangan lagi murka kepadanya. Berikan dia sesuatu ampun dan maaf. Haleluya. Saudaraku yang kasih, inilah hidup yang bijaksana. Itulah arti daripada pujian tadi. Ya, biarlah hidup kita berarti. Tidak dapat disangkal, semua manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang melakukan yang baik dan benar. Tuhan melihat dari surga kepada anak-anak manusia, tidak ada yang jujur. Semua melakukan yang salah. Maka mungkinlah seorang penggubah lagu itu mengatakan bahwa mungkin Tuhan mulai bosan. Bisa saja Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, melihat tingkah kita. Tetapi saudaraku yang kasih, biarlah murka Tuhan itu bisa kita ubah menjadi kasih sayang. Ada di dalam ayat Alkitab, saya lihat saudaraku, seorang perempuan sundal yang bisa dibiarkan hidup. Karena apa? Dia mau melindungi, membantu hamba-hamba Tuhan. Di mana tertulis Yosua pasal 6 ayat 17, tolong dibaca. Yosua pasal 6 ayat 17, tolong dibaca. Yosua pasal 6 ayat 17, demikianlah firman Tuhan, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Haleluya. Coba bayangkan saudara, saya tidak habis pikir ketika membaca ayat ini. Mengapa seorang perempuan sundal dibiarkan hidup? Biasanya kalau di kalangan orang Yahudi, apalagi yang ada di bawah peraturan hukum Taurat Musa, maka orang yang bersundal itu harus dibunuh, dilempar dengan batu, dihukum. Tetapi di sini dikatakan saudara, dia harus dibiarkan hidup. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan. Ketika ada pengintai orang Israel, itu juga saudaraku adalah hamba-hamba Tuhan yang diutus, maka dia saudaraku yang kasih melindungi mereka. Bayangkan, dan karena perbuatannya itulah dia diingat ketika mau diserang kota itu saudara, maka kota itu dimusnahkan karena sudah dikhususkan Tuhan. Sementara diperingatkan hanya Rahab perempuan sundal itu jangan. Bayangkan, seharusnya dia harus dimusnahkan, seharusnya dia harus dihukum seluruh undang-undang. Tahu perempuan sundal, orang wanita susila. Tetapi saudara yang kekasih, oleh perbuatan baiknya dia diingat dan diperhitungkan. Nah, bisa saudara, murka itu berubah. Ada
waktu, ada kesempatan. Dengan bagaimana? Jadikan sekarang ini, di tahun 2021 ini, hidup kita menjadi hidup yang berarti. Amin. Haleluya. Jadikan hidup kita ini menjadi hidup yang berarti. Tidak peduli bagaimana masa lalu kita kelamnya. Tidak peduli apa yang pernah kita lakukan. Asal kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, menjadikan hidup kita berarti, Tuhan akan pulihkan dengan kasih sayangnya. Amin. Tuhan akan mewarnai hidup kita dengan kasih-Nya yang melimpah. Kasih Tuhan itu menjadi milik kita semua. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan dan 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 tolong dibaca. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, hidup kita ini siapa yang punya, saudara? Jadi kita tidak bisa sesuka-sukanya untuk kita gunakan dengan sewenang-wenang. Karena kamu adalah baitnya Tuhan. Siapa yang membinasakan bait Tuhan akan dibinasakan Allah. Hargamu telah lunas. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 tadi, kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan kita biarkan mulut kita hanya menggosip terus. Yang kita kadang-kadang banyak orang kan tidak tahu urusan orang lain dicampur-campuri. Ya, tidak tahu urusan orang lain dicampur-campuri. Orang yang lemah itu pun kita tidak tahu mengapa dia lemah. Nggak usah kita menghakiminya. Ada alasannya tersendiri. Kalau bisa, mari kita jadikan mulut dan bibir kita untuk menguatkannya. Amin. Mari kita jadikan pikiran kita yang memikirkan positif tentang dia, jangan yang negatif. Tetapi banyak orang bagi menggunakan bagian-bagian tubuhnya ini, yang terutama mulut, saudara yang kasih, yang kadang-kadang mencampuri urusan-urusan orang yang tidak dia mengerti, memikirkan hal-hal kejadian dalam keluarga orang yang sebenarnya dulu persoalannya dia tidak pahami. Ketika ada sesuatu persoalan kecil terdengar antara suami dan istri, itu pun saudaraku kadang-kadang ada bayinya. Kan begitu, saudara. Tetapi kadang-kadang orang yang mendengar membuat cerita 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai kemana-mana. Padahal tadi hanya cecok sedikit saja, kan begitu ya. Ini yang sering terjadi di antara manusia pada umumnya. Kadang-kadang hal-hal yang tidak dia mengerti, tidak dia tahu, dia kadang-kadang dia buat-buat cerita. Yang namanya kalau di media sosial itu gosip, hoax, membuat-buat hal yang tidak ada, mengada-ngadakannya. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tubuh kita ini, mulut kita, hati kita, pikiran kita, segenap kehidupan kita, biarlah berarti, saudara. Untuk berarti itu, gunakan untuk hal-hal yang positif. Bahkan makanan-makanan, minuman-minuman juga, saudara, kalau kita larang, jangan konsumsi itu, kita katakan, masih banyak yang berkomentar. Apa komentar mereka? Misalnya, udahlah, nggak usah lah, seringkali yang merokok. Jangan. Oh, kan bukan uangmu yang kupakai. Kan begitu istilahnya. Jangan berjudi. Kan uangku yang kugunakan untuk mengusir suntuk. Saudaraku yang kekasih, iya, betul. Tetapi bukan juga semua yang kita miliki itu yang bebas untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Karena saudaraku yang kasih, ada yang perlu mengawasi kita untuk melarang
kita melakukan semua ini. Saudara tahu bahwa petinju itu bikinlah Evander, Holyfield atau Mike Tyson. Mereka memiliki pelatih-pelatih yang sudah tua. Mungkin kalau mereka bertanding ya dengan pelatih mereka pasti KO. Ya. Saya pernah melihat pelatih mereka ya, petinju-petinju sudah tua-tua. Ya. Mungkin kalau mereka mau bertinju berhadapan, pasti pelatih mereka itu kalah. Tetapi kenapa mereka memerlukan pelatih yang lemah? Untuk melihat kekurangan-kekurangan mereka. Haleluya. Kita pun walaupun kita kuat, walaupun kita hebat, walaupun kita pintar, perlu ada yang mengawasi. Perlu ada yang memperingati. Oh, ini tidak baik. Sama seperti halnya Daud misalnya. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa, ada datang seorang nabi yang tua. Siapa namanya? Nathan. Dia memperingati dia. Tetapi syukur, Daud tidak egois. Coba dia tadi kan dia kan raja. Sedangkan Nathan itu hanya seorang nabi yang tidak bersenjata. Senjatanya hanya firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Saya sampaikan kepadamu. Itu kata Nabi Nathan. Coba kalau kamu tahu, enak-enak aja kau menggurui saya, enak-enak aja kau mengajari saya. Untuk apa engkau mencampuri urusanku? Nah, tetapi dia dengan rendah hati, merendahkan hati dan datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang dia lakukan. Haleluya. Maka Nathan bilang, Tuhan bilang, engkau tidak jadi dibunuh, engkau tidak jadi dihukum. Haleluya. Luar biasa. Jadikanlah hidup kita berarti, saudara. Dengan bagaimana? Perbanyak persekutuan kepada Tuhan. Perbanyak pelayanan untuk Tuhan. Perbanyak kebaikan yang sesuai dengan apa yang baik menurut Tuhan. Itulah hidup berarti. Kita lindungi persekutuan kita kepada Tuhan. Jangan sampai tergeser dari harapan-harapan kita kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen kan rindu supaya kita diberkati Tuhan. Rindu kita kalau mati nanti masuk surga. Harapan itu besar sekali ya bagi kita, dari kita kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, kadang-kadang kalau kita salah langkah, bisa kita saudaraku yang kasih tergeser dari harapan-harapan itu. Iblis suka menggoda kita saudara yang kasih supaya kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan itu. Nah, luar biasa. Saudara yang kasih ada di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 saudaranya. Ayat berapa itu saudara kasih? Ayat 14 mulai kalau masalah. Tentang talenta. Ini juga saudara sama seperti bendahara yang tidak jujur tadi. Tuhan percayakan kepada mereka talenta. Ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada yang menerima 1. Yang menerima 5, dia terus menjalankan talenta itu sehingga menjadi 10. Yang menerima 2, dia menjalankan talenta itu sehingga menjadi 4. Sedangkan yang menerima 1, banyak memunculkan komentar-komentar yang pedas. Aku tahu bahwa engkau kejam. Aku tahu bahwa semua ini bukan milikmu. Dari mana pula engkau tahu, kata sang majikan, bahwa itu bukan milikku? Seharusnya uang yang telah kutitipkan kepadamu itu kau gunakan, tapi kau tidak gunakan. Atau setidak-tidaknya tadi kau berikan kepada orang yang menjalankannya. Kepada yang sudah menjalankan 5 sehingga menjadi 10, yang menjalankan 2 menjadi 4. Sekarang engkau tanamkan, engkau kuburkan dan tidak menjalankannya. Maka dia berkata kepada bodyguardnya, tangkap dia, ikat tangan dan kakinya, campakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kenapa Tuhan murka? Karena tidak menggunakan apa yang telah dititipkan Tuhan. Tidak menggunakan dengan baik. Tidak menjalankan dengan baik.
Tuhan percaya kepadanya, sebenarnya dia harus bersyukur walaupun hanya satu, karena dia katakan sesuai dengan kemampuan. Apa kemampuan kita? Mari kita lakukan. Kalau kita mampu untuk berdoa, berdoalah. Itu pun talenta. Kalau mampu untuk main musik, gunakanlah ya energi saudara untuk memainkan musik dengan baik untuk Tuhan. Haleluya. Tadi dikatakan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus 1 mana tadi? 6 ayat 19 dan 20. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Jangan kita pakai sembarangan untuk hal yang negatif, hal yang tidak baik. Saudara yang kasih, yang perlu kita ingat bahwa hidup kita ini harus berarti, harus menjadi pohon yang menghasilkan buah. Haleluya. Jangan menjadi sarindan. Tahu sarindan? Benalu bahasa Indonesianya. Benalu. Ya. Sampai kapanpun saudara benalu, tidak dapat memberi hasil, ya, kecuali hanya menggerogoti. Kan begitu. Begitu juga hidup ini di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan harus hidup berarti. Hidup harus berguna. Itu maka berdoa kepada Tuhan. Ketika kita memasuki hari yang baru, ketika kita memasuki tahun yang baru, Tuhan, tuntunlah aku, berkati hidupku, supaya aku menjadi berkat. Harus jadi berkat, harus hidupku harus berarti. Amin. Untuk terutama kebutuhan, untuk keluarga aku dan untuk semua orang. Haleluya. Ya, sesuai dengan kehendak itu. Jadikan aku sebagai orang yang berarti. Amin. Saudaraku yang kasih, inilah renungan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Satu ayat lagi saya berikan satu, saudaraku yang kasih, sebagai kesimpulan. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Di mana tertulis? Roma 12 ayat 1. Tolong dibaca dulu. Roma 12 ayat 1 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahnya yang sejati. Mari hari ini, mari kita punya komitmen untuk menjalani hidup tahun 2021 ini. Tuhan, jadikanlah hidupku berarti. Biarlah menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepadamu. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Haleluya. Baik, mari kita angkat pujian kita.